Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh-solehah, kembali dalam program 30 hari berkisah. Kali ini bersama Kak Puji akan membawakan kisah tentang bayi yang membawa berkah. Judul ini Kak Puji ambil dari paket buku Rasulullah Teladan Utama jilid 6 halaman 4. Nah, siapa sih bayi yang membawa berkah itu? Kemudian keberkahan apa ya yang dibawa si bayi? Dan siapa saja yang merasakan keberkahannya? Yuk kita simak kisahnya. Kelahiran Muhammad membawa kebahagiaan yang tidak terkira bagi Aminah dan Abdul Muthalib. Keduanya tidak henti-hentinya menimang Muhammad. Senyum kebahagiaan selalu tersungging di bibir mereka. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Dalam tradisi bangsa Arab saat itu, seorang bayi yang dilahirkan dari kalangan mereka harus disusui oleh perempuan lain di pedesaan. Itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Selain itu, diharapkan kelak anak tersebut fasih berbahasa Arab. Lingkungan pedesaan yang masih alami dengan udara bersih dan segar sangat baik bagi pertumbuhan anak. Watak mereka menjadi lembut, fisik dan inderanya berkembang sempurna, daya pikirnya jernih, perasaannya menjadi halus. Sebelum mendapatkan ibu susuan, Muhammad disusui oleh Suwaibah. Namun, tidak berapa lama air susu Suwaibah habis. Aminah menjadi cemas. Sambil menggendong Muhammad, Aminah berdiri mematung di depan pintu. Dia menunggu perempuan-perempuan yang mau menjadi ibu susu bagi anaknya. Hingga lama menunggu, tidak satu pun rombongan perempuan itu mendekatinya. Mereka enggan menyusui Muhammad karena sang bayi hanyalah anak yatim. Mereka berpikir bahwa tidak ada harta yang dapat diberikan oleh orang tua anak yatim. Kemudian apa ya yang dilakukan Aminah? Cukup lama Aminah menanti, akhirnya datanglah Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah seorang perempuan miskin dari Bani Sa'ad. Dia memiliki bayi yang masih menyusu. Namun, karena kondisinya yang sangat kekurangan, air susu Halimah tidak keluar banyak. Halimah membutuhkan uang untuk menyambung hidup. Dia begitu sedih karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Pohon kurma tidak berbuah. Kambing juga tidak mengeluarkan susu, padahal dia dan keluarganya butuh makan. Halimah akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mekah. Dia hendak mencari pekerjaan sebagai ibu susu. Halimah menunggang keledai betina berwarna putih. Suaminya yang bernama Al-Harith menunggang seekor unta tua yang tidak bisa diambil air susunya lagi. Mereka mengikuti rombongan para perempuan ke Mekah. Namun, dalam perjalanan, dia selalu tertinggal jauh di belakang. Sampai di Mekah, mereka segera mencari bayi para bangsawan untuk disusui. Halimah belum mendapatkan bayi untuk disusui. Satu-satunya bayi yang belum mendapatkan ibu susu adalah Muhammad. "Izinkan aku menjadi ibu susunya," kata Halimah. Aminah tersenyum lega. Akhirnya ada yang mau menyusui Muhammad. Tetapi air susuku tidak keluar banyak. Keluargaku sangat miskin. Aku khawatir tidak dapat merawat bayimu dengan baik, kata Halimah. "Berserahlah kepada Allah. Dialah yang akan memberi rezeki kepada kita," kata Aminah. Saat Halimah membawa Muhammad ke kampung halamannya, apa yang terjadi? Nah, di tengah perjalanan,
dia hendak menyusui Muhammad. Air susu Halimah tiba-tiba saja mengalir deras. Muhammad bisa menyusu sampai kenyang. Demikian juga dengan bayinya sendiri. Dan ketika suaminya memeriksa unta yang dikendarainya, dia mendapati puting susu untanya penuh dengan air susu. Dia kemudian memerah susu itu untuk diminum bersama istrinya. Keajaiban kembali terjadi. Keledai dan unta yang semula lemah sekarang mampu berlari kencang. Keduanya dapat menyusul rombongan hewan tunggangan lainnya. Mereka pun bisa sampai di desa lebih cepat. Sampai di desa, Halimah sangat terkejut. Dia mendapati ladang miliknya yang semula tandus menjadi hijau subur. Pohon-pohon kurma berbuah lebat. Domba-dombanya dalam keadaan gemuk penuh dengan susu. Ini benar-benar keajaiban. Bayi ini membawa berkah yang luar biasa, kata Halimah kepada suaminya. Berkah tidak hanya dinikmati oleh keluarga Halimah. Tetangga yang ikut mengembalakan kambing bersama kambing-kambing Halimah turut merasakan juga. Kambing penduduk Bani Sa'ad yang dikembalakan bersama kambing Halimah menjadi gemuk penuh dengan susu. Nah, adik-adik yang soleh-solehah, itu tadi kisah bayi yang bawa berkah. Masya Allah, Muhammad bayi sudah membawa berkah. Nah, semoga kelak nanti kita bisa bertemu dengan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga ya. Amin. Nah, adik-adik yang soleh-solehah, jadi anak yang soleh-solehah ya. Sekian dulu kisah dari Kak Puji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.